Semua video di Dahsyat Channel mengajarkan vocab dan grammar. Dalam ini akan mengajarkan adverb of manner dalam kalimat pasif. Ya, kalau yang video pertama kan ke dalam kalimat aktif. Nah, sekarang dalam kalimat pasif ini video 2 adverb of manner ya. Secara bersamaan agar English Maniacs lebih paham. Perhatikan pengucapannya. Respect, respected, respected, menghormati. Garnish, garnished, garnished, menghiasi. Cake, kue bolu. Cheese, keju. Strawberry, strawberry. Authority, pejabat, wewenang. Governor, gubernur. Minister, menteri. Regent, bupati. Mayor, wali kota. Jelaskan lalu hafalkan vocab ini semua sampai ingat sekali, karena akan langsung dites ya. Kalau tadi tidak menghafal, akan ketahuan. Masih ingat? Tadi sudah menghafal belum? Kata garnish ayo apa? Menghiasi ya. Kata authority? Selain pejabat, artinya ada apa yang lain? Wewenang ya. Matikan suaranya, terjemahkan sendiri. Dia menghiasi kue bolu dengan mentega, strawberry, dan keju dengan cantik. Dia menghiasi kue bolu dengan mentega, strawberry, dan keju dengan cantik. Nomor 2, Pak Jokowi, respect kan menghormati atau menghargai ya. Ini kalimat pasif, dihormati atau dihargai ya. Akan membahas ini juga kita. Oleh para bupati, para wali kota, gubernur, menteri, dan ini dibalik, pejabat lain ya. Jadi Pak Jokowi dihargai oleh para bupati, wali kota, gubernur, menteri, dan para pejabat lain. Hafalkan lagi agar vocabmu makin banyak. Welcome, welcomed, welcomed, menyambut. Ordinary, biasa. Other, yang lain. Warm, hangat. Bean, buncis. Carrot, wortel. Citizen, warga negara. Host, tuan rumah. Hostess, nyonya rumah. Steak, steak, daging, makanan dari daging itu ya. Jelaskan lalu hafalkan sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali boleh diplaykan lagi karena akan langsung dites. Sekarang akan kita terapkan vocab tadi dalam pelajaran adjective dan adverb of manner. Ini video 2. Di video pertama kita juga sama belajar adjective dan adverb of manner, tapi dalam kalimat aktif. Sekarang akan kita pelajari adjective dan adverb of manner dalam kalimat pasif. Ingat, kalimat pasif itu kalimat yang mengandung kata kejadi, misalkan diambil, dibawa gitu ya. Adjective adalah beautiful. Kalau beautifully jadi adverb of manner. Jadi adverb of manner, adjective ditambah li. Kalau adjective beautiful artinya cantik, beautifully artinya dengan cantik atau secara cantik gitu ya. High, tinggi. Tapi highly pakai li artinya dengan tinggi atau secara tinggi. Jadi pakai li jadi adverb of manner ya. Terjemahannya jadi secara gitu ya. Apa fungsi adjektif? Fungsi adjektif sudah diterangkan kan di dalam video saya yang berjudul Part of Speech ya, untuk menerangkan kata benda noun ya. Nah sekarang ini jenis kata baru yang kita pelajari, adverb of manner, fungsinya untuk menerangkan verb ya. Ingat ya. Jika padahal saya belum ngerti apa noun apa verb, buka video saya yang berjudul Part P-A-R-T of speech, speechnya S-P-E-E-C-H gitu ya. Nah, kalau udah terlanjur lanjutkan dulu ya. Misalkan ada kalimat gunung berapi itu tinggi. Nah, kita tingginya pakai high atau pakai highly ya. Nah, gitu ya. Ini akan pelajari. Caranya gini aja. Pakai pertanyaan apa yang atau siapa yang. Nih, apa yang tinggi? Jawabannya bisa menentukan. Yang tinggi, jawabannya harus di kalimat ini. Yang tinggi, gunung berapi. Oh, berarti tinggi menerangkan gunung berapi. Gunung berapi itu noun, kata benda. Oh, karena menerangkan kata benda harus pakai adjektif tingginya. Berarti kalau adjektif jangan pakai li ya. Jadi jawabannya the volcano is high. Ya, pakai ini high, adjektif bukan highly ya. Kenapa pakai adjektif? Karena menerangkan kata benda tuh. Ini high menerangkan gunung berapi. Apa yang tinggi? Jawabnya volcano, gunung berapi gitu ya. Sekarang misalkan ada kalimat Pak Jokowi dihormati tinggi oleh gubernur, menteri, dan sebagainya. Dihormati kan kalimat pasif ya. Bagi yang belum mengerti kalimat pasif,
ikuti dulu. Nanti setelah ini pelajari video saya yang berjudul kalimat pasif ya. Kalimat pasif itu ingat ya, pakai is, MR kata kerja ketiga ya. Jadi Pak Jokowi dihormati tinggi. Nah, sekarang tingginya pakai high atau pakai highly ya? Pakai ini lagi. Apa yang tinggi? Yang tinggi bisa Pak Jokowi, bisa dihormati kan? Yang berlaku yang dekat. Jadi yang berlaku nggak yang jauh ke Pak Jokowi. Jadi yang dekat dengan kata ini. Jadi yang benar ke yang dekat ini. Ini lebih dekat kan kata dihormati. Jadi tinggi menerangkan kata dihormati ya. Jadi kalau ada dua bisa menerangkan ini, bisa menerangkan ini. Yang berlaku yang terdekat gitu ya. Tinggi menerangkan dihormati. Dihormati kan kata kerja pasif kan. Oh, kalau kata kerja tingginya harus pakai li gitu ya. Nah, maka di sini Pak Jokowi masukin pasif dulu. Dihormati kan is, MR kata kerja ketiga. Is terus kata kerja ketiga. Respected ini dihormati. Jadi Pak Jokowi dihormati. Nah, karena tingginya menerangkan dihormati harus pakai li. Highly, nah dihormati tinggi by governor, minister dan sebagainya. Gitu ya. Nah, by governor, minister and other ordinary Indonesian citizen. Jadi ini Pak Jokowi dihormati tinggi oleh para gubernur, menteri, dan ini mundur warga negara Indonesia biasa lainnya gitu ya. Nah, ini kan kalimat pasif. Kalau kalimat pasif yang ada li-nya boleh ditaruh di belakang, boleh juga ditaruh di tengah, di sini. Nah, kalau di tengah maka jadi seperti ini. Pak Jokowi is, nah masukkan highly-nya. Highly respected. Bla 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 gitu ya. Jadi boleh kalau dalam kalimat pasif ada dua lokasi li-nya bisa di belakang, bisa di tengah. Dua-duanya benar. Tapi yang sering digunakan ini ya yang di tengah. Kalau Inggris mana harus pakai gaya yang ini di tengah, itu menandakan wih udah lumayan tinggi nih, ngerti grammarnya, ditaruh di tengah di pasifnya. Ingat dalam kalimat pasif bisa ditaruh di tengah. Gitu ya. Ya. Sekarang ini soal ya, latihan yang tadi. Ini yang jawab benar nice atau nicely gitu ya. Pilih. Terjemahkan dulu katanya. Oh, terjemahkan. Ayo terjemahkan. Kue bolu. Ini kan kalimat pasif. Menghiasi berarti ada ar kata kerja ketiga jadi pasif. Dihiasi dengan mentega, strawberry dan keju dengan cantik. Nah, kita lihat nih. Kita lihat. Apa yang cantik? Yang cantik bisa kue bolu, bisa dihiasi kan? Bisa dua kan? Tapi ingat yang berlaku yang terdekat. Berarti ini cantik menerangkan dihiasi. Ya, dihiasinya secara cantik gitu ya. Nah, karena menerangkan ini kan dihiasi kata kerja pasif verb kan? Nah, karena menerangkan verb berarti cantiknya harus pakai li. Maka jawabannya the cakes are garnished with the butter, strawberry and cheese nicely. Ya, yang jawabannya nicely ya, bukan nice ya. Karena ini kalimat pasif, kan ininya boleh ditaruh di tengah ya. Kita taruh di tengah boleh. Jadi the cakes are nicely garnished. Nah, dua-duanya benar ya. Tapi yang sering dipakai yang ini oleh penutur asli bahasa Inggris ya gitu ya. Lagi ya. Terjemahkan dulu lagi seperti tadi. Mentega, strawberry, dan keju cantik. Sekarang udah ketemu nih. Cantiknya menerangkan apa ya? Apa yang cantik? Oh, yang cantik menerangkan yang vocab item. Menteganya yang cantik, strawberry-nya yang cantik, kejunya yang cantik. Nah, ini semua kata benda kan? Jadi, cantik menerangkan kata benda. Kalau menerangkan kata benda atau noun, berarti jangan pakai li. Jadi, cantiknya nice aja. The butter, strawberry, and cheese are nice. Jadi, jawabannya nice ya, bukan nicely. Gitu ya. Lagi, ke soal nomor 2. Terjemahkan dulu lagi katanya. Kue bolu, ini pasif ya, dihiasi dengan mentega, strawberry, dan keju cantik atau secara cantik. Gitu kan ya terjemahannya tuh ya. Nah, kita lihat apa yang cantik. Bisa kue bolu, bisa cara dihiasinya. Gitu kan? Tapi yang berlaku yang lebih dekat. Berarti ini yang cantik cara dihiasinya. Oh, dihiasi itu kalimat pasif. Pasif itu berarti kata kerja. Berarti kalau sedang menerangkan kata kerja, cantiknya harus pakai li ya. Jadi jawabannya nicely ya. Jadi the cake was garnished with butter, strawberry, and cheese nicely. Gitu kan? Ini kan kalimat pasif. Ingat kalau kalimat pasif bisa ditaruh di tengah ya. Ini nicely taruh di sini. Maka jadi seperti ini. The cake was nicely garnished. Gitu ya. Seperti itu ya. Lagi.
bangunan itu tinggi. Nah, terjemahkan dulu ya. Nah, apa yang tinggi? Yang tinggi bangunan. Oh, bangunan noun, kata benda. Kalau sedang menerangkan noun, jangan pakai li. Jadi pakai high, gitu kan ya. The building is high. Yang benar high ya. Sedikit kebahas pelajaran tambahan. Perbedaan kata tall dengan high. Kata tall tinggi untuk makhluk hidup. Bisa manusia, jerapah, binatang, dan sebagainya. Tapi kalau high tinggi untuk benda mati. Misalkan pohon, bangunan gitu ya. Kalau tadi bangunannya tinggi, nggak boleh pakai tall. The building is tall, bukan. Tapi kalau makhluk hidup seperti Pak Jokowi is tall. Nah, Pak Jokowi kan benda, harus pakai tall. Nggak boleh. Pak Jokowi is high, nggak boleh. Gitu ya, itu perbedaannya ya. Lagi. Ya, lagi ya. Terjemahkan dulu lagi katanya. Pak Jokowi, ini pasif ya, dihormati tinggi oleh bupati, wali kota, gubernur, menteri, dan pejabat lain. Gitu kan ya. Nah, gitu ya. Nah, tingginya apa ya? Tingginya kan tadi high. Nggak mungkin menangkan Pak Jokowi ya. Kan high mah untuk tingginya untuk bukan benda hidup ya. Berarti di sini tinggi menandakan dihargai ya. Ke yang terdekat ingat ya. Dihargai kan kalimat pasif. Kalau kalimat pasif berarti kata kerja ya. Maka dihargainya highly, tingginya highly. Jadi Pak Jokowi is respected highly. Kenapa tinggi? Menakan dihormati tinggi gitu ya oleh menteri dan sebagainya gitu ya. Ingat karena ini kalimat pasif, li-nya boleh ditaruh di tengah ya. Maka jadi seperti ini. Pak Jokowi is highly respected bla 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 gitu ya. Ingat ya, kalau kalimat pasif ingat boleh ditaruh di antara is, mr atau was were dengan kata kerja ketiganya. Nah, sekarang terjemahkan katanya. Cantiknya nice atau nicely gitu ya. Nah, cek dulu vocabnya. Sekarang terjemahkan dari soalnya bahasa Indonesia Inggris kan gitu ya. Kekuatan channel kami harus bisa menerjemahkan kan tadi dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Sekarang yang lebih sulit dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Tapi cek dulu vocabnya. Mentega dari S, bukan S harusnya B ya, butter. Ini strawberry, ini cheese, ini nice atau nicely. Kita lihat ya cantiknya nice atau nicely. Terjemahkan dulu ya. Apa? Cantik menerangkan apa ya? Apa yang cantik? Oh, yang cantik mentega, strawberry, dan keju ya. Berarti nice-nya jangan pakai li ya, karena ini noun ya. Jadi, ayo terjemahkan. Butter, strawberry, and cheese. Karena subjek banyak pakai are nice ya. Oh, ini terjemahannya dulu ya. Mentega, strawberry, dan keju cantik ya. Terjemahan tadi ya. Nah, terus diamati. Oh, apa yang cantik? Cantiknya yang cantik itu strawberry, keju, dan mentega. Oh, karena cantik menerangkan strawberry, keju, dan mentega, ini kan kata benda. Kalau menerangkan kata benda, cantiknya jangan pakai li ya. Jadi jawabannya the butter, the strawberry, and cheese are nice, bukan nicely. Kayak gini ya. Ini baru latihan. Kita ke soal nomor 2. Ayo. Kita lihat ya cantiknya nice atau nicely. Kita tampilkan dulu aja. Ini oh lihat apa yang cantik? Yang cantik bisa kue bolu, bisa dihiasi ya. Yang cantik dihiasinya dengan cantik. Kue bolunya yang cantik. Tapi yang ingat yang berlaku yang dekat. Oh, yang lebih dekat ke kata cantik berarti menerangkan dihiasi itu ya. Nah, berarti ini dengan cantik menerangkan dihiasi. Sebetulnya bisa apa yang cantik menerangkan kue bolu bisa. Tapi yang berlaku yang lebih dekat ya. Kata dihiasi lebih dekat dengan cantik ya. Nah, jadi di sini cantik menerangkan dihiasi. Dihiasi kan kalimat pasif. Kalimat pasif itu kata kerja ya. Oh, berarti dihiasinya nicely. Jadi ya. Nah, berarti ini dihiasinya nicely ya. Jadi harus pakai li ya. Terjemahkan ya sekarang. The cake ya. Kalau pasif is dulu baru kata kerja ketiga. Is garnished ya. Garnishnya pakai ide kan. Pasif itu is kata kerja ketiga. Butter, strawberry, and cheese. Nah, ininya cantik kali ya. Nicely, gitu ya. Kalau ini saya ulang. Kenapa nggak pakai li? Karena apa yang cantik? Dihiasinya. Dihiasi kan verb kata kerja. Jadi harus ada li-nya. Oh, ini kalimat pasif ingat. Kalau kalimat pasif boleh ditaruh di tengah. Jadi nicely di sini. Maka jadi the cake was
nicely garnished with butter, strawberry, and cheese. Dua-duanya benar ya. Tapi yang gaya bahasa yang lebih sering digunakan yang bawah ini. Yo, lagi. Bangunan itu tinggi. Apa yang tinggi ya? Oh, yang tinggi bangunan. Oh, ini gampang ya. Bangunan kata benda ya. Yang tinggi itu bangunan. Bangunan kata benda berarti tinggi menerangkan kata benda. Noun. Berarti jangan pakai li ya. Jadi, the building is high. Jawabannya gitu ya. Bisa kan ya? Yo, soal nomor 4. Lagi. Cek dulu vocabnya. Dihargai, respect, respected. Oleh by, bupati, regent, mayor, governor, minister, authority, ya. Author, lain other, ya. Jokowi dihargai, Pak Jokowi dihargai tinggi. Tingginya Pak Jokowi atau bisa Pak Jokowi bisa dihargainya yang tinggi. Tapi ingat yang berlaku yang terdekat. Oh, berarti ini tinggi menerangkan dihargai, gitu ya. Nah, tinggi menerangkan dihargai. Dihargai itu kata kerja ya. Kata kerja pasif. Oh, kalau kata kerja berarti tingginya harus pakai li ya. Maka terjemahannya adalah Pak Jokowi. Nah, dihargai pasif ya. Jadi is dulu baru kata kerja ketiga. Is respected. Nah, tingginya pakai li ya. Highly by the regents pakai S, mayors pakai S, governors pakai S, ministers and other authors gitu ya. Nah, jadi is respected highly ya, karena menerangkan pasif kalimat kata kerja. Oh, tadi boleh ditaruh di tengah ya. Kalau ditaruh di tengah maka jadi Pak Jokowi is highly respected by the regent, mayor, governor, minister, and other authorities. Dua-duanya benar ya.